Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Stanislaus Gideon dengan NIM 09174090. Di sini saya akan membahas materi yang berjudul penanganan barang bukti forensik digital. Oke, langsung saja kita membahas. Komputer crime dan komputer related crime adalah kasus yang mencemaskan seluruh pengguna teknologi informasi pada umumnya. Pada tahun 2012, data yang dirilis oleh Symantec menunjukkan bahwa setiap detik rata-rata terdapat 18 orang yang menjadi korban cybercrime dengan total kerugian hingga mencapai angka 179 per korban. Symantec pada tahun 2012. Data ini menunjukkan keberadaan ilmu forensik begitu penting dalam membantu perangkat hukum. Pandangan Charles M. Alifano tentang criminal investigation dalam rangka untuk secara efektif melakukan fungsi investigasi kriminal. Kita harus memahami definisi dasar investigasi dan menyelidiki. Sebuah penyelidikan adalah pemeriksaan, penelitian, survei, penelitian fakta dan atau keadaan, situasi, kejadian dan skenario, baik terkait atau tidak, untuk tujuan rendering kesimpulan bukti. Ketika seseorang menyelidiki, investigator membuat penyelidikan yang sistematik, menganalisa dan memeriksa saat membeda dan meneliti informasi. Investigasi tersebut didasarkan pada evaluasi yang lengkap dan utuh dan tidak dugaan, spekulasi atau dugaan. Terkait dunia forensik digital terdapat prinsip dasar dan prosedur yang memegang peranan penting untuk mengarahkan pemeriksaan bukti digital untuk tetap berada pada jalur yang benar. Memiliki hardware, software, namun tidak memahami prinsip dasar dan prosedur digital forensik, maka bisa jadi akan melangkah ke arah yang salah dan dalam pemeriksaan digital forensik itu sendiri. Selanjutnya kita akan masuk di pembahasan ACPO, Association of Chief Police Officers England, Wales, and Ireland adalah salah satu lembaga hukum di United Kingdom. Menjelaskan dalam buku yang diterbit dengan judul Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence, bukti elektronik berbasis komputer tunduk pada aturan dan sama dan hukum yang berlaku untuk bukti dokumenter. Doktrin bukti dokumenter terdapat dijelaskan demikian. Jaksa bertanggung jawab untuk menunjukkan ke pengadilan bahwa bukti yang dihasilkan tidak lebih dan tidak kurang sekarang daripada saat pertama kita diambil oleh polisi. Dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip berbasis komputer bukti elektronik dimanapun bisa dilakukan, gambar harus dibuat dari perangkat target keseluruhan. Selektif menyalin file yang dapat dipertimbangkan sebagai alternatif bukti kuat. Namun peneliti harus berhati-hati untuk memastikan bahwa semua yang bukti fakta terkumpul. Dalam pandangan aku, hal ini penting untuk menampilkan objektivitas di pengadilan serta sebagai kontinuitas dan integritas bukti. Hal ini juga diperlukan untuk menunjukkan bagaimana
bukti telah pulih atau sudah diperbaiki. Bukti harus dipertahankan sedemikian rupa sehingga pihak ketiga dapat mengulang proses yang sama dan hasil yang sama seperti yang disajikan ke pengadilan. Para ahli atau pakar dalam bidang forensik, khususnya forensik digital, mempunyai standar dalam proses penanganan barang bukti. Hal tersebut digunakan supaya dalam proses penyelidikan data-data didapatkan berasal dari sumber asli, sehingga tidak ada manipulasi bentuk, isi, dan kualitas data digital. Proses penanganan barang bukti hingga presentasi data dalam digital forensik diantaranya prosedur penanganan awal di TKP. Pertama, preparation atau persiapan. Hal-hal yang harus dipersiapkan dari analisis forensik dan investigator, yaitu administrasi penyidikan, kamera digital, peralatan tulis, formulir pedagang barang bukti, dan triage tool. Yang kedua, preserving, memelihara dan mengamankan data. Ketiga, collecting. 4, confirming atau menetapkan data. 5, editing, mengenali data. Dan prosedur penanganan dalam BC itu pertama, administrasi penerimaan. Berikut data yang harus dicatat: nama lembaga, nama petugas pengirim, tanggal penerimaan, jumlah barang bukti, sistem hashing. Yang kedua, investigasi, pemeriksaan. Yang ketiga, analisis, bukti. Yang keempat, recording, mencatat. Prosedur penanganan laporan. Yang pertama itu laporan, yang kedua pembungkusan dan penyegaran, yang ketiga administrasi penyiaran laporan, dan presenting, mempresentasikan data. Kesimpulan, pemeriksaan dan analisis digital forensik secara tuntas harus dilakukan dengan kasus komputer crime dan secara komprehensif sesuai dengan prinsip dan prosedur dasar digital forensik dengan mengikuti standar operasi prosedur atau SOP. Sebelum melakukan analisis digital forensik, sebaiknya pemeriksaan ahli sudah memahami prinsip dan prosedur dasar digital forensik. Sekian.